Dipersembahkan oleh, didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada hari yang berbahagia ini. Kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Khasanah Islam Metro TV. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Dan senang sekali hari ini saya, Iqbal Himawan, dapat menemani Anda pemirsa dalam program Khasanah Islam Metro TV, tentunya untuk dapat menambah ilmu dan juga memantapkan iman Islam kita. Dan acara ini berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan tidak terasa pemirsa, kita telah berada di ujung bulan Ramadan. Seluruh umat Islam pun bersuka cita menyambut dan merayakan hari kemenangan. Dan pemirsa, dalam kesempatan ini kita akan khusus membahas tentang makna Idul Fitri serta amalan juga tradisi yang mengiringi perayaan hari kemenangan ini. Bersama guru kita, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Prof. Nasar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga selalu bisa dalam keadaan sehat dan bisa menyebarkan syiar dan manfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Prof ya, di tengah-tengah kesibukan Prof Nasar sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Menteri Agama Republik Indonesia. Nah Prof, ini kita sudah, tapi sebelumnya saya akan sapa para hadirin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu Bapak-Bapak di sini, puasanya lancar dan bisa memetik manfaat dari diskusi kita pada hari ini. Prof Nasar, ini kita kalau Idul Fitri itu biasanya ada kegembiraan karena akhirnya berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Tapi di sisi lain juga ada rasa sedih. Akhirnya kita harus meninggalkan bulan Ramadan yang penuh berkah. Nah, bagaimana seharusnya seorang Muslim itu memaknai Idul Fitri, Prof? Iya, sangat individual, sangat personal. Ada orang sangat gembira, ya. Kenapa? Karena alhamdulillah usai sudah melaksanakan kewajiban yang merupakan rukun Islam, yaitu puasa selama 1 bulan penuh. Ada juga orang yang sangat sedih, masih pingin rasanya untuk berpuasa, sholat tarawih, tapi nggak mungkin lagi kan, nggak ada sholat tarawih sesudah bulan suci Ramadan. Ya. Ada lagi juga orang dua-duanya merasakan itu. Satu sisi dia gembira karena alhamdulillah telah merasakan kekuatan getaran batin pada bulan suci Ramadan. Dia yakin betul bahwa dosanya sudah terbakar hangus dengan bulan puasa Ramadan melalui puasa dan juga amalia Ramadan yang lain. Sesuai dengan janji Allah ya kan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh ketakwaan, maka insya Allah akan diampuni dosanya seluruhnya oleh Allah SWT pada masa lampau. Ya, itulah yang membuat dirinya itu merasa sangat senang. Tapi pada saat yang bersama juga sedih sekali. Yaitu tadi, dia ingin merasakan hawa-hawa Ramadan yang sedemikian akrab, makan sahur berjamaah dengan keluarga, ya kan, buka puasa bersama keluarga, datang pergi salat tarawih bersama dengan satu keluarga, kemudian juga libur berjamaah, ya. Tiba-tiba harus kehilangan momen-momen seperti itu. Kan besok nggak ada lagi puasa, bahkan haram puasa pada saat Syawal ya kan, 1 Syawal itu nggak boleh berpuasa itu. Ya. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, perasaan apapun yang kita alami, ambillah satu hikmah yang paling besar bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan pencuci dosa. Tapi jangan diartikan sesudah Ramadan itu kita kembali menanam bibit dosa lagi kan. Jangan lepas Ramadan kita kembali kambuh liar lagi seperti sebelumnya ya kan. Menjadi manusia liar kembali setelah kita dijinakkan oleh bulan suci Ramadan. Saya kira yang paling bagus sebagai seorang Muslim, bagaimana menciptakan bulan-bulan sesudah Ramadan 11 bulan itu
kualitasnya seperti bulan Ramadan. Tetap kita nggak boleh berbohong, tetap kita nggak boleh membuka aib orang lain, tidak boleh membuka hijab, tidak boleh membuka aurat ya. Dan tetap kita melakukan juga puasa-puasa sunat yang lain, puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, atau paling tidak puasakan mulutnya untuk tidak membicarakan aib saudaranya sendiri, puasakan matanya untuk tidak suka mengintip yang haram, puasakan tangannya untuk tidak suka menandatangani yang fiktif, memegang yang sesuatu yang tidak halal, puasakan kakinya untuk tidak gampang melangkah ke tempat maksiat, ya kan? Puasakan pikirannya untuk senantiasa berpikiran kotor, puasakan jiwanya untuk ada dendam dan seterusnya. Jadi ringan sekali beban ini. Kenapa? Karena dalam kondisi di luar Ramadan pun juga tetap kita mempertahankan kualitas Ramadan dalam setiap perilaku kita. Lalu Prof, sebenarnya sejak kapan dan bagaimana Rasulullah SAW itu merayakan Idul Fitri, Prof? Iya, Idul Fitri itu kan ada, apa artinya Idul Fitri? Dari kata ada itu artinya kembali. Kembali dari mana? Al-Fitr. Kembali kita berbuka ya. Al-Fitr itu kan biasanya bahasa Arabnya makan pagi itu breakfast itu kan Al-Fitr. Jadi kita selama ini kan gak pernah makan pagi kan. Makanya makan sahur aja. Tapi kita kembali makan subuh, makan pagi, breakfast. Maka itu disebut dengan Idul Fitr. Bisa juga diartikan dari akar kata yang sama, Idul Fitrah. Kita kembali kepada jati diri kita yang semula. Fitrah kita itu ada apa? Fitrah kita itu selalu berpikiran lurus, tidak ingin berpikiran bengkok. Ya tegar pandangan kita, tidak lunglai gitu ya. Dan hati kita pun juga selalu bersih suci. Jadi kita kembalikan hati kita bersih setelah ditempa bulan suci Ramadan. Dan ada hadisnya kan, pokoknya betul-betul kita bisa seperti kayaumi waladatu kita itu bagaikan bayi yang baru lahir. Kenapa seperti bayi yang baru lahir? Karena kita sudah dibersihkan semua dosa-dosanya oleh bulan suci Ramadan karena pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyelenggarakan Idul Fitri ini pada saat 1 Syawal. Jadi maka itu kita malam 1 Syawal itu takbir. Takbir itu apa ya? Meratapi kepergian bulan suci Ramadan, seolah-olah kita berdoa, wahai Ramadan, sebentar lagi engkau akan meninggalkan kami, sebentar lagi engkau akan menjumpai Tuhan, melaporkan seluruh amalia Ramadan kami. Laporkanlah kebaikan-kebaikan kami selama kami melakukan kebaikan dalam bulan suci Ramadan. Wahai Ramadan, jangan engkau melaporkan kesia-siaan hidup kami dalam bulan Ramadan. Dosa-dosa yang kami lakukan dalam bulan suci Ramadan, jangan laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ini shock terapi untuk membersihkan, ya seolah-olah berikrar dalam hati untuk tidak akan pernah mengulangi perbuatan-perbuatan dosa langganan yang selama ini kita lakukan, ya kan. Jadi ungkapkanlah dengan takbir, bagaimana kita mempunyai kehidupan baru. Insya Allah saya akan komitmen terus salat tahajud, kemudian juga saya akan komitmen salat duha dan salat-salat sunat yang lain, apalagi salat fardu yang lain. Itu ungkapan komitmen lafaz takbir itu. Dan kemudian pada saat merayakan Idul Fitri, apa saja sunah-sunah yang dianjurkan, Prof? Ya, karena pelaksanaan Idul Fitri itu adalah ibadah sunat ya. Nanti akan ada bedanya dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu memberikan sumbangan dalam bentuk karbohidrat, maka itu kita ada namanya zakat fitrah. Semua orang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi yang mampu tentunya kan. Dan harus memberikannya pada saat paling akhir sebelum khatib turun dari mimbar membacakan khutbah. Nah, disunatkan untuk kita mandi dulu ya, mandi sebelum pergi ke masjid, kemudian juga berpakaian putih-putih. Ya, disunatkan itu untuk agak sedikit menunda pelaksanaan Idul Fitri itu, memberi kesempatan kepada mereka yang belum membayar zakat fitrah untuk masih ada waktu untuk membagi harta zakat fitrahnya. Disunatkan juga itu untuk menggunakan wangi-wangian, disunatkan untuk bersilaturahim antara satu sama lain. Allah kan sudah mengampuni dosa kita secara vertikal, tapi secara horizontal
mari kita berhalal bihalal, mari kita bersilaturahim dengan sanak keluarga dan sahabat-sahabat yang lain. Dengan demikian ringan beban kita menjalani kehidupan. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni oleh Allah, kesalahan kita sudah saling memaafkan satu sama lain sebagai sesama umat manusia. Baik, nanti kita akan lanjutkan Prof. Indonesia ini dengan penduduk muslim terbesar di dunia, erat kaitannya pada saat merayakan Idul Fitri dengan tradisi seperti mudik, ketupat, dan tradisi lainnya. Nah, apakah ini masih sesuai dengan tuntunan Islam? Lalu mengapa kita harus membayar zakat fitrah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri? Tetaplah di Khasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Khasanah Islam Metro TV. Pemirsa, kita kembali berbincang dengan guru kita, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Prof, kenapa kita harus membayar zakat fitrah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri? Iya, semua kewajiban itu harus ditunaikan. Salat itu wajib, maka kita harus salat. Zakat itu wajib, maka kita harus menunaikan zakat. Dan zakat fitrah itu memang syaratnya seperti itu, harus ditunaikan sebelum khatib turun dari mimbar untuk pembacaan khutbah Idul Fitri ini itu. Nah, inilah yang disebut dengan bantuan karbohidrat, ya kan. Bandingkan nanti dengan Idul Fitri, Idul Adha, itu nanti bantuan kita kepada sesama itu dalam bentuk protein. Jadi hewan kan berkaki 4 itu nanti kita akan kontribusikan kepada saudara kita yang belum pernah makan atau yang susah mendapatkan protein. Daging kan sekarang mahal, sementara itu tubuh kita membutuhkan protein hewani juga, ya kan. Jadi apa artinya ini semuanya, ya? Idul Fitri itu adalah hari raya karbohidrat, makanan pokok dalam bentuk beras, nasi, ya. Dan Idul Adha itu bantuan dalam bentuk protein, ya kan. Protein dan karbohidrat itu dua hal yang membentuk tubuh yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Pikiran yang sehat itu terletak di dalam tubuh yang sehat. Supaya tubuh kita itu sehat, maka kebutuhan asupan protein dan karbohidrat itu harus seimbang. Filosofinya seperti itu. Nah, jadi Idul Adha itu punya persamaan tapi juga punya perbedaan yang saling melengkapi satu sama lain dengan Idul Fitri yang kita lakukan. Jadi harus dibayarkan sebelum sholat Id. Tapi apakah ada dimensi sosial, Prof, sebenarnya makna dari zakat fitrah itu? Tidak boleh ada orang miskin. Tidak ada orang kelaparan pada hari raya Idul Fitri itu. Maka itu diharapkan semua orang kenyang pada saat Idul Fitri itu. Jangan sampai nanti di belakang rumah kita itu masih kelaparan pada hari raya Idul Fitri, ya kan. Prioritas mereka itu hari itu tidak boleh ada orang yang kelaparan. Nilai sosialnya Idul Fitri itu banyak sekali. Coba kita lihat mudik. Jumlah orang mudik sekarang ini 152 juta orang. Lebih dari separuh dari penduduk Indonesia akan mudik menurut perkiraan ya Kementerian Perhubungan itu, ya, kita lihat. Maka itu pemerintah pun juga sibuk seluruhnya, ya, mengatur persiapan mudik ini. Apakah itu mengenai kendaraan darat berupa mobil, ya, kereta api, laut dalam bentuk kapal, dan udara bentuk pesawat, ya kan. Diperkirakan inilah mudik paling besar di dunia, ya. Tidak ada orang yang melakukan mobilisasi mudik seperti Indonesia. Maka itu dikerahkan bagaimana supaya masjid-masjid di pinggir jalan itu menjadi posko-posko musafir, ya. Dan juga sekaligus kita menghimbau kepada seluruh pengelola masjid di pinggir jalan itu juga membukakan pintu bagi saudara-saudara kita yang mungkin kelelahan, mungkin toiletnya perlu dibersihkan, dan juga mungkin ya syukur-syukur kalau ada bakti sosialnya masyarakat setempat itu. Berikanlah kopi kepada para sopir bus yang mungkin kelelahan, kecapean, ngantuk, agar supaya bus-bus mereka itu dikendalikan dengan baik,
menghindari kecelakaan. Itu kita turut dapat pahala itu. Ada ibu-ibu mungkin mau menyusui bayinya, bikinkanlah bilik-bilik spiritual, bilik-bilik khusus di masjidnya. Karena pengalamannya lalu-lalu ya bahwa di jalan tol itu kan ada rest area itu nggak mampu menampungnya. Jangan parkir di pinggir jalan. Lebih cari tempat-tempat lain, ada musala, ada masjid. Insya Allah kita sudah membuat himbauan. Nah, hal lain yang perlu merupakan hikmah daripada Idul Adha ini, mengalirnya dana. Itu ternyata perhitungan-perhitungan dari BI, itu ratusan triliun uang mengalir dari kota ke desa melalui mobilitas Ramadan ini, mobilitas mudik ini. Ada orang yang kembali membangun rumah orang tuanya, membangun musala tempatnya dulu ngaji, kemudian juga berinvestasi terhadap kampung halamannya. Jadi uang kuota masuk ke desa pada melalui mudik ini dahsyat. Maka itu BI mencoba mengkalkulasi berapa dana umat, berapa dana masyarakat yang dari kota pulang kampung juga. Jadi bukan cuma orang yang pulang kampung, jadi uang pun juga pulang kampung. Kan nggak mungkin orang itu tanpa uang pulang ke kampungnya ya kan. Bahkan sudah membayar zakat malnya juga ke daerah-daerah dan seterusnya. Ini hikmahnya luar biasa. Di kampung-kampung tiba-tiba muncul pasar mendadak ya kan. Pasar tumpala dan sebagainya. Kenapa? Karena uang kuota itu mau membelanjakan uangnya di desa. Mereka akan beli makanan, beli keunikan-keunikan desanya itu ya. Dan bukan main senangnya orang kota berjumpa dengan keluarga-keluarganya di pedesaan. Ada yang menziarahi makam orang tuanya, ada yang merenovasi rumah orang tuanya, ada yang membangun pondok pesantren, dan juga ada yang merenovasi bangunan-bangunan sekolah tua pondok pesantren yang mereka menuntut ilmu pengetahuan terdahulu ya. Dan jadi para pemirsa dimanapun juga berada, saya kira juga sudah ada yang sampai ke kampung halamannya ini kan. Nah, apa yang kita lakukan? Mari kita belajar ketulusan, keikhlasan terhadap orang-orang kampung. Orang kampung itu kalau kita ziarahi rumahnya, berbunga-bunga hatinya. Alhamdulillah semuanya. Pohon kelapanya dipanjatkan untuk kasih air kelapa. Ya. Kemudian juga ubi singkongnya itu dicabut untuk diberikan dimakan bersama dengan tamunya yang dari kota. Belum lagi dipotongkan ayam. Pokoknya namanya di kampung itu jarang makan ayam tuh ya, nanti lebaran baru makan ayam. Kalau di kota kan kita setiap hari makan ayam kan. Jadi itu satu ciri masyarakat pedesaan. Apapun yang ada pada dirinya itu akan ditumpahkan demi untuk memberikan hiburan terhadap tamunya. Walaupun nanti kalau dibalik giliran orang desa pergi ke kota, aduh kapan pulang tuh. Jadi ini bedanya situasi kebatinan orang kampung. Orang kampung senang sekali menerima tamu, tapi ada kecenderungan orang kota itu malas menerima tamu itu. Kenapa? Karena mereka pada sibuk. Nah, jadi saya mohon, mari kita mencuci pikiran, mencuci otak kita dengan melihat ketulusan yang tumbuh di pedesaan. Orang yang tidak pernah mudik, jangan sampai nanti itu batinnya kering. Belajarlah kearifan, belajarlah keikhlasan, ketulusan terhadap masyarakat pedesaan atau masyarakat kampung. Toleransi, gotong royong, benar-benar luar biasa. Ini penampilan-penampilan orang-orang yang tidak terkontaminasi pikirannya oleh polusi pemikiran kota. Setiap hari hanya bergaul dengan keluarga terbatas, ya, melihat pemandangan hijaunya pohon-pohon, indahnya pantai, nelayan dan seterusnya. Mereka bersahabat dengan alam. Nah, masyarakat perkotaan kadang-kadang cuek dengan alam, kalau perlu kita eksploitasi alam melampaui daya dukungnya, sehingga spirit cinta alamnya itu kurang. Kenapa? Karena di pikirannya penuh dengan uang melulu. Tidak peduli apakah lingkungan itu sehat atau rusak. Nah, masyarakat pedesaan sudah terbiasa hidup berdampingan dan bersahabat dengan alam. Maka dengan demikian, siapa yang rajin bersahabat dengan alam, maka hatinya, pikirannya akan bersih. Mereka juga tidak sabar untuk bertakbir, Prof, kalau sudah sampai kampung halaman. Nah, diriwayatkan Rasulullah SAW ini mengumandangkan takbir sejak malam terakhir Ramadan hingga 1 Syawal ya, termasuk
Ada firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185 artinya dan sempurnakanlah bilangan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Apa sebenarnya makna di balik perintah takbir ini, Prof? Ya, ada takbir, ada tahmid, ada tasbih, ada tahlil. Itu yang disunatkan untuk kita ungkapkan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita sudah menyadari kebesaran Allah, kita enggak mungkin sombong. Enggak mungkin angkuh. Enggak mungkin memandang enteng orang lain. Ya. Tidak mungkin kita mendemonstrasikan kemewahan kita kalau kita menghayati lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Segalanya, Maha Besar ya kan. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tasbih? Tasbih itu sebetulnya mensucikan Allah. Atau bahasa agamanya itu tanzih. Tanzih itu mensucikan pikiran kita. Ada dua macam pensucian diri. Ya, tanzih tasbih, tanzih subuhi, mensucikan bahwa Allah itu tidak ada kekurangannya. Allah Maha baik ya. Ya. Tapi ada lagi lebih baik lagi. Tidak mungkin kita melukiskan kebaikannya Allah. Sebagus apapun kita melukiskan kebaikannya Allah, itu pun juga lebih bersih dari itu. Itu yang disebut dengan tanzih kudusi. Jadi contohnya begini. Ya. Allah kok diskriminatif ya. Saya sudah puasa sebulan penuh, salat tahajud, tapi jodohnya belum datang. Malah tambah miskin. Tetangga saya enggak puasa, jodohnya datang dan juga tambah kaya. Bagaimana sih Allah? Meragukan kebaikan Allah itu yang harus dihilangkan dalam pikiran kita. Pembersihan dari pikiran-pikiran salah seperti ini disebut dengan tanzih subuhi. Ada lagi tanzih kudusi. Enggak kok, Allah itu maha baik. Hanya karena kita enggak tahu apa hikmahnya di balik musibah yang menimpa. Hanya kita enggak tahu hikmahnya kenapa kita belum diberikan kekayaan. Pasti Allah akan punya sesuatu yang nilai yang baik nanti akan diberikan kepada kita. Itu pun juga harus dibersihkan. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang kalian sifatkan. Artinya kita itu hanya cangkir. Sedangkan Allah itu samudra. Apakah sebuah cangkir mampu menampung satu samudra? Sebaik apapun definisi kita hanya tetap seperti cangkir, tapi tidak bisa seperti jumlahnya lautan itu. Maka itulah yang disebut dengan tanzih kudusi. Luas maknanya tasbih itu. Kemudian apa itu tahmid? Memuji Allah. Alhamdulillah. Memuji itu artinya apa? Memuji itu apa yang ada dalam hati begitu baik, diungkapkan ke dalam mulut dengan begitu baiknya. Kalau lain di hati, lain di mulut. Ya, misalnya hatinya jelek sekali, tapi mulutnya manis, itu namanya tamaddah. Tapi kalau hatinya baik, yang keluar dari mulutnya juga bagus, itu namanya tahmid. Ya, alhamdulillah. Kita memuji Allah kan, sebaik apapun hati kita itu pun juga kita ungkapkan kebaikan Allah. Nanti kalau di atas tahmid itu ada namanya syukur. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi kita berbagi kelebihan terhadap orang yang berkekurangan. Ya, misalnya Arinda dipromosi jabatan. Teman-teman, nanti malam saya akan traktir karena berkat kerja sama kita maka saya dipromosikan. Itu baru bersyukur. Jadi syukur itu bukan sekadar memuji tetapi juga melakukan apa yang kita sebut dengan berbagi ya kan. Nah, ada lagi di atasnya namanya syakur. Ya. Dia mensyukuri bukan hanya pada saat mendapatkan kenikmatan, tapi apapun yang datang dari Allah disyukuri. Apakah itu musibah, apakah itu kenikmatan, dua-duanya disyukuri karena semuanya berasal dari Yang Maha Baik. Tidak mungkin ada sesuatu yang buruk yang bersumber dari Yang Maha Buruk, yang bersumber dari Yang Maha Baik. Jadi Allah Maha Baik, otomatis apapun, seburuk apapun, maka itu pasti baik. Hanya kita enggak tahu memahami di balik musibah ini apa. Seandainya orang tahu apa arti di balik musibah, jangan-jangan orang itu berdoa, ya Allah datangkanlah musibah buat kami. Satu hari kita dilanda penyakit demam, Allah mengampuni kita selama 1 tahun. Jangan-jangan doa kita, ya Allah panjangkanlah demamku selama 10 hari, supaya 10 tahun masa lampauku digulung dosanya oleh Allah.
Masya Allah, sungguh sebuah pencerahan. Tapi nanti kita akan berikan kesempatan Prof kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Khasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa dan jamaah masih menyaksikan Khasanah Islam Metro TV bersama saya Iqbal Himawan dan Prof. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kita akan berikan kesempatan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab langsung oleh Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kita akan berikan kesempatan. Boleh? Yang pertama ingin bertanya siapa? Silakan sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya, Mas. Cek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, saya Ahmad dari Jakarta. Izin bertanya mengenai sunnah ataupun kebiasaan yang memang tadi sempat disinggung sama Prof juga, bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat itu ketika Hari Raya Idul Fitri itu terbiasa melakukan silaturahmi, Prof. Gitu ya, mengunjungi satu sama lain antara sahabat dan sahabat yang lainnya, tentu ada kebaikan di sana, Prof, gitu ya, saling mendoakan gitu. Nah, saya pikir ini yang menjadi dasar kenapa di Indonesia juga ada tren mudik gitu ya, Prof. Dan bahkan seperti yang Prof sampaikan tadi, angkanya besar di tahun ini gitu ya. Nah, pertanyaan saya, Prof, bagaimana Prof menyikapi proses mudik ini gitu ya, terutama di Indonesia yang memang secara geografis luas gitu ya, lokasinya gitu ya, Prof ya. Nah, seringkali pada prosesnya ini ada hal-hal yang memang agak menurut saya kurang tepat, Prof. Terutama ketika si pemudik ini memaksakan kehendak misalnya gitu ya. Misalnya dia memaksakan kehendak untuk meminjam uang kepada kerabatnya demi melaksanakan mudik gitu, Prof. Niatnya untuk menjaga silaturahim gitu ya, mengunjungi keluarga di kampung halaman, tapi pada faktanya dia kurang kemampuan sehingga dia memaksakan untuk meminjam dan pergi mudik gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang sebenarnya secara Islam dibolehkan gitu ya, atau memang justru lebih baik tidak memaksakan gitu. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Jadi bagaimana jika mudik dilakukan dengan cara berhutang? Jadi mudik ini adalah panggilan nurani, ya kan. Seorang yang cerdas tentu akan melakukan saving. Ini nanti kita harus saving, jangan diambil uang kita setiap bulan. Ini persiapan untuk mudik nanti. Ya. Jadi kalau orang punya manajemen, dia akan pasti mengatasi program mudiknya. Jangan sampai memaksakan mudik seperti tadi, harus nyolong, harus meneror, harus kejahatan meningkat menjelang Idul Fitri karena pingin pulang kampung tapi nggak ada uang. Akhirnya dengan menggunakan segala cara, itu nggak bagus, ya kan. Tapi untuk mengeliminir dampak negatifnya mudik itu, pemerintah juga sudah sangat bijak ya. Misalnya kan ada kereta gerbong khusus untuk motor yang mau dari Jakarta mau ke Jawa Timur, kan riskan sekali, banyak sekali potensi kecelakaan itu ya. Maka udahlah nanti jemput motornya di Surabaya, Anda juga digratiskan oleh berbagai macam organisasi ya. Dan pemerintah pun juga mendiskon sampai 14% tiket pesawat ya kan. Jadi jangan ada pembengkakan atau penambahan biaya karena bulan suci Ramadan atau mudik ini. Karena ini unik kali ini ya, karena tanggal 29 itu hari Nyepi, hari rayanya orang Hindu ya. Kemudian berikutnya tanggal 31 Idul Fitri ya kan. Maka itu diperkirakan inilah mudik yang paling besar sepanjang sejarah. Karena dua hari raya Hindu dan Islam ini melakukan hari yang bersamaan. Apalagi pemerintah telah membuka libur panjang ini selama 20 hari kan. Mulai tanggal 21 Maret sampai tanggal 8 April.
Ini kan digabung-gabung semuanya tuh. Ya. Jadi kami sudah mengumumkan bersama dengan Kementerian Dikdasmen dan juga Menteri Dalam Negeri. Tadinya 24, saya usulkan supaya ini kan hari Jumat Sabtu itu biasanya kan nggak produktif untuk belajar. Sebagian juga madrasah sudah libur. Akhirnya disepakati teman-teman 21 sampai 8. Berarti masa mudiknya sangat panjang. Karena kalau mepet berarti artinya itu bisa macet jalanan kan sekaligus ya kan. Nah sekarang ini kan bisa lebih awal mudiknya dan nanti juga bisa belakangan supaya tidak terjadi penumpukan di jalan-jalan, di terminal-terminal atau di bandara. Dan ini salah satu upaya untuk mengurai kemacetan yang terjadi di mana-mana karena mudik. Jalanan yang tidak pernah bertambah, tol juga, tapi sedemikian banyak orang yang akan pulang kampung. Nah dengan adanya perpanjangan masa libur, itu akan mengurai kemacetan. Ini kebijakan pemerintah yang luar biasa. Sudah semakin dipermudah, harus berikhtiar, jangan sampai berhutang begitu ya Prof ya, pulang dari mudik nanti. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Kesempatan kedua kami berikan, silakan nama, dari mana dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Nasaruddin Umar. Perkenalkan saya Rahmat Hermawan, ingin bertanya. Di Indonesia tradisi berziarah kubur ke makam keluarga atau orang tua saat Hari Raya Idul Fitri masih sangat ada, dan apakah hukum ziarah ke makam orang tua atau keluarga yang telah meninggal di Hari Raya Idul Fitri ada di syariat Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bro. Ya jangan diragukan, dalilnya banyak ya kan. Buktinya kita jutaan orang berziarah kepada makamnya Rasulullah SAW. Bukan cuma makam Rasulullah yang harus diziarahi, tapi juga makam orang tua, makam kerabat juga ya kan. Ya, ada hadis Nabi kan, kuntu nahaytukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu memang kami membatasi, bahkan melarang kalian untuk pergi ziarah kubur ya, tapi sekarang bolehlah. Karena dulu orang berziarah kubur itu meratap-ratap, meraung-raung di atas kuburan, bahkan menyembah dan memohon kepada leluhur. Nah sekarang sudah doktrin keislamannya sudah matang, kata Rasulullah, sekarang Anda sudah tahu posisi keimanan, Anda sudah tahu tauhidnya sudah seperti apa, udah silakan ziarah kubur, kan itu juga manfaatnya besar ya kan. Orang yang tidak pernah menziarahi makam orang tuanya, bagaimana bisa mengenang jasa orang tuanya? Orang yang tidak bisa mengenang jasa orang tuanya, itu insya Allah kita bisa menduga orang itu tidak punya rasa peri kemanusiaan yang kuat. Orang yang paling berjasa dalam hidupnya pun dilupakan, apatah lagi orang-orang yang baru dikenal. Jadi jangan langsung percaya kepada orang yang tidak santun kepada orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua itu tidak boleh dibatasi oleh kematian. Cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup, kita bantu keperluannya. Berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, kita ziarahi makamnya, kita doakan. Ada hadisnya kan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min talas. Di situ ada waladun saleh yad'u lahu. Apabila anak cucu Adam itu wafat, terputuslah semua pahalanya kecuali anaknya yang selalu mendoakannya. Berarti ada efek orang hidup untuk orang mati. Maka itu ziarahilah makam orang tuanya. Kasihan makam atau orang yang tidak pernah diziarahi oleh keluarganya itu nanti akan jadi pengemis. Coba lihat dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu. Ya, bahwa orang-orang yang tidak pernah mendapatkan doa dari orang hidupnya, dia akan hanya menunggu hari Jumat ngantri sedemikian panjang. Kenapa hari Jumat? Karena ada doa yang wajib dibaca pada khutbah yang kedua ya. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata-kata maupun yang sudah wafat diucapkan, maka seperti anak ayam yang kelaparan ditaburi benih, rebutan mereka itu semuanya. Berebutan. Ya. Kenapa berebutan? Ada mantan gubernur, ada mantan menteri, ada mantan presiden, enggak pernah ada yang mendoain. Maka ada yang aneh, ada yang santai duduk
Bapak Ibu kenapa nggak ikut rebutan? Oh, anak saya kan santri, anak saya selalu mendoakan, saya selalu setiap habis 5 waktu selalu mendoakan kami. Oh, bangga kamu. Jadi doa yang kita berikan kepada almarhum, almarhumah itu bertajasud, menjelma menjadi parsel yang sedemikian besar manfaatnya untuk orang mati. Tidak lama kemudian yang tadinya santai-santai itu ikut juga rebutan. Bapak Ibu kenapa ikut rebutan? Anakku yang rajin mendoakan aku juga sudah wafat. Cucuku yang sekolah di luar negeri boro-boro berdoa, salat pun juga enggak. Jadi terputus itu. Makanya itu perlu kita menghayati bahwa hubungan orang hidup dan orang mati itu sebetulnya enggak ada masalah. Dia cuma pindah terminal kok, kita di terminal ketiga, dia terminal keempat. Sebentar lagi kita juga akan masuk ketemu lagi di terminal kelima, yaitu hari akhirat. Nah, puasa itu kan untuk meningkatkan ketakwaan ya, Prof, ya, di bulan Ramadan. Kemudian tantangannya adalah bagaimana mempertahankan ketakwaan setelah Ramadan lewat. Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Anda kembali dalam Hasanah Islam Metro TV, masih bersama dengan Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Prof, biasanya setelah Ramadan itu beramai-ramai melakukan puasa Syawal ya, puasa 6 hari. Nah, mengapa Rasulullah menganjurkan untuk melaksanakan puasa Syawal, dan apakah bisa digabungkan dengan puasa Qadha jika kita punya hutang berpuasa? Iya, ada hadis Nabi, ya, barang siapa yang berpuasa 6 hari pada puasa Syawal namanya ya, maka seperti ia berpuasa daim. Puasa daim itu artinya berpuasa terus menerus. Kita sudah berpuasa 30 hari nanti. Tapi kalau kita lanjutkan berpuasa 6 hari, yaitu misalnya hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, ya, jadi 6 hari ya. Maka itu seperti kita berpuasa sepanjang masa setiap hari pada kehidupan kita. Jadi saya menghimbau kepada kita semuanya, lakukanlah puasa Syawal 6 hari, boleh langsung, misalnya Lebaran kan nggak boleh puasa, tapi keesokannya mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Boleh berturut-turut, yang penting pada masa Syawal itu. Mana yang dahulukan, puasa bagi perempuan menstruasi, bayar dulu atau Syawal dulu? Nah, kalau bisa Syawal dulu, karena bayarnya bisa nanti pada bulan-bulan berikutnya kan. Sedangkan puasa Syawal tidak ada di luar bulan Syawal ya kan. Nah, inilah pentingnya kita menunaikan itu. Supaya nanti juga masa adaptasi kita, jangan lepas Ramadan nggak ada puasanya lagi. Jadi apa ya namanya tuh, kalau kita mau landing kepada bulan lain, ya ada masa transisi kan. Masa transisi itu kita tidak berpuasa 30 hari bulan Syawal, cuman 6 hari aja. Nah, sesudah itu nanti mungkin puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Enak kan? Apakah ini juga bentuk upaya menjaga ibadah yang selama ini dilakukan selama bulan Ramadan setelah puasa lewat agar ibadah tetap terjaga, Prof? Iya, betul. Masa transisi itu harus dilewati. Selama ini kan kita sholat tahajud, sholat duha, kemudian juga ada baca Quran, ada bersedekah dan seterusnya. Bulan Syawal pun itu pun juga tetap kita landing, tetap kita meneruskan ya kan. Hablum minallah jalan terus, hablum minannas juga jalan terus. Dan dengan demikian insya Allah kita akan sampai kepada usia kita yang ditentukan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kalau kita husnul khatimah, saya kira ini cita-cita kita semuanya. Insya Allah kalau kita melakukan ini dengan baik sepanjang masa, maka kita akan termasuk manusia pilihan, dijanjikan surga Jannatul Naim oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir, Prof, untuk jamaah dan para pemirsa di rumah, bagaimana cara yang harus dilakukan agar bersemangat dalam menjalankan ibadah baik itu wajib maupun sunnah setelah Ramadan berlalu, Prof? Ya, kita harus memotivasi diri kita itu bahwa ada kehidupan sesudah mati. Orang yang tidak sadar bahwa ada kehidupan sesudah mati,
inilah yang sering melakukan dosa. Dan inilah yang pelit melakukan kegiatan-kegiatan amalia. Maka itu Rasulullah menganjurkan kita untuk rajin menziarahi orang yang sakit keras. Rajin mengusung mayat yang diantarkan ke liang lahatnya. Supaya ada pembelajaran, kapan giliran saya. Dan semua orang pasti mati. Nah, orang tidak pernah melihat kematian, maka itu jangan-jangan dia lupa mati sehingga dia seenak-enaknya menjalankan kehidupan dengan dosa. Saya sangat yakin kalau kita sering menengok orang mati, ada pembelajaran di situ. Tunggu giliran saya, ini malaikat maut kapan menjemput saya. Siapa yang menanam bibit surga akan masuk surga panennya kan. Siapa yang menanam bibit neraka, tentu panennya juga neraka. Nah, apa yang saya tanam selama ini? Jadi introspeksi itu sangat-sangat penting, muhasabah itu. Maka itu di Istiqlal ini kita setiap malam Jumat itu ada muhasabah. Kontemplasi, ya penuh juga di Masjid Istiqlal ini. Bagaimana orang kota yang kering, bagaimana orang kota yang pengap, bagaimana orang kota ini yang hanya melulu disuguhi dengan kepentingan pragmatis, dia perlu tempat untuk curhat kepada Allah. Curhatlah kepada Allah di atas sajadah. Problem apapun yang Bapak Ibu, para pemirsa hadapi, lebih baik kita curhat kepada Allah di atas sajadah daripada orang lain yang juga sebentar lagi akan dibongkar rahasia kita kan. Semua persoalan selesaikan di atas sajadah. Sajadah itu kapling surga lebih awal tiba untuk menjemput kekasihnya. Barang siapa yang menyelesaikan persoalannya di atas sajadah, wa takunul jibal kal'inil manfush, kata Allah, maka beban yang menggunung di pundaknya akan berterbangan bagaikan kapas yang sangat ringan. Kita jangan menyelesaikan persoalan kita sendiri para pemirsa, terlalu berat. Seberat apapun serahkan kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Inilah yang kita baca. Ya Allah, seberat apapun beban kami, Engkau maha ringan untuk menyelesaikan persoalan kami. Ambil air wudhu, sujud di atas sajadah. Rasakan bagaimana pertolongan akan datang. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua berlomba-lomba akan menolong kita. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Godaan setan mungkin akan jauh lebih besar setelah Ramadan, Prof. Apa yang harus menjadi pengingat kita supaya tidak melakukan dosa tersebut? Jangan pernah membuka rantai setan yang diikat di dalam bulan suci Ramadan. Rantai setan itu di dalam diri kita, pengendalian diri kita untuk memainkan nafsu. Jangan membidik harta orang lain. Jangan menengok tetangga yang itu punya orang lain. Maka itu proteksi dirinya untuk tidak berpikir negatif. Nah, jadi sekarang ini kan kita ada yang disebut dengan algoritma ya kan. Algoritma kehidupan ini kalau dalam pikiran kita tuh porno terus menerus, maka WA yang dibuka muncul pornonya. Instagram dibuka muncul itu semuanya. Begitu kita melihat pergi ke pasar kemanapun juga yang di pikiran kita itu semua yang terbayang di hadapan kita. Maka itu algoritma kehidupan mutakin ini ialah pikirkan semua yang positif, maka tertutuplah semua algoritma kejahatan dan negatif itu. Baik, semoga ini bermanfaat bagi para jemaah dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih Prof atas segala ilmu yang sudah diberikan dan juga pencerahannya. Dan pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Prof Nasaruddin atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga ini bisa menjadi pengingat dan dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh godaan dan tantangan ini. Semoga setelah hari Lebaran kita tetap bersemangat menjalankan ibadah baik itu wajib maupun yang sunnah. Dan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hidup kita bisa penuh keberkahan. Terima kasih para jamaah dan juga para pemirsa Metro TV yang telah mengikuti program Khazanah Islam Metro TV. Saya Iqbal Himawan dan Profesor Nasaruddin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh